Selamat pagi juga anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, hari ini kegiatannya yaitu presentasi tugas cerita rakyat calon arang. Sebelumnya, Bu Guru mau tagih tugas. Lili, buku tugasnya dibawa ke sini. Saya lupa, Bu, tidak bawa. Bagaimana sih Lili? Kan minggu lalu sudah Bu Guru minta juga. Kata kamu janji minggu depan, sekarang lupa lagi. Begini ya anak-anak, ini adalah contoh yang tidak patut ditiru. Jika kalian punya janji, harus ditepati. Bukannya melupakan seperti ini, paham? Paham, Bu. Bu Guru punya sebuah cerita, biar kalian bisa lebih paham. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di daerah Sumatera Barat, terdapat kerajaan yang sangat besar bernama Bagaruhu. Dalam kerajaan itu, tinggal seorang putri bernama Julia bersama keluarganya dan para pelayan. Putri Julia memiliki paras yang cantik dan rupawan. Kakek, mengapa diriku hingga sekarang tidak memiliki pasangan? Padahal usiaku sudah memasuki usia dewasa. Bersabarlah cucuku, nanti pasti ada seseorang yang akan melamar dan menikahimu. Wajahmu yang cantik dan rupawan ini tak mungkin tidak berhasil memikat hati lagi. Kakek ini selalu mengatakan hal seperti itu. Baiklah, aku akan terus menunggu tentang kedatangan seseorang yang akan meminangku. Hari demi hari, Putri Julian bersabar menunggu seseorang yang akan melamar dan menikahinya. Ternyata, para pria di sekitar kerajaan tidak berani melamar Putri Julian. Mereka takut, karena Putri Julian adalah keturunan raja yang sangat kaya raya bernama Tuanku Raja Kecil. Tak ada satupun orang yang berani menentangnya. Bagaimana menurutmu dengan Putri Julian yang tak kunjung menikah? Usianya sudah matang kan? Entahlah, tak ada satupun yang datang ke Bagaruhu untuk melamar Putri Julian. Tunggu saja waktunya, pasti akan datang seseorang lagi yang diimpikannya. Kenapa mereka membicarakanku seperti itu? Meskipun benar, mereka tidak seharusnya membicarakanku di belakang. Kakek, aku selalu bersabar untuk menanti jodohku tiba di hadapanku. Tapi berhari-hari, berbulan-bulan, hingga saat ini pun tidak ada satupun pria yang mendekatiku. Aku lelah menunggu selama ini. Aku butuh pendamping. Iya cucuku, bagaimana jika kita mengadakan sayembara? Bukankah itu membantumu untuk memilih pria yang cocok denganmu? Dengan begitu, pastinya ada pria-pria dari kerajaan lain yang akan melamarmu. Betul juga ya, Dek. Baiklah, Kek. Aku akan menunggu hingga hari sayembara itu tiba. Prajurit, sebarkan sayembara ini sampai ke pelosok desa. Baik, Raja. Wahai rakyatku, aku mengundang kalian semua di sayembara hari ini untuk meminang cucuku, Julian. Ini adalah cucu kesayanganku, Putri Julian. Ia sangat manis, cantik dan indah. Siapapun kalian yang ingin meminang cucuku, datanglah ke kerajaan esok hari dan temui aku.
kita di sini, kita akan memiliki nyali besar untuk mengalahkan dari raja kecil. Tak dicoba, tak akan tahu kan? Barangkali dia berhasil memikat hati Putri Julian. Berhenti berhayal deh. Putri Julian tidak mau dengan pengajaran mandi ini. Benar kau ini. Diberitahu tidak percaya. Misal mandi petang hati. Ya, sepertinya niatku melamarnya akan terpendam lagi. Lihat, bukan sedihnya, masih ada perempuan lain. Jika tetap ingin Putri Julian, kau harus berusaha menang. Sudahlah, ayo kita kembali ke kampung. Ini sudah malam. Besok lagi menghayal menikah bersama Putri Juliannya. Diadakannya sayembara ini karena raja berharap ada satu orang yang akan menikahi cucunya. Namun, harapan itu sirna ketika tak ada juga yang melamar Putri Julian. Bahkan setelah menunggu 2 hari 1 malam. Selamat pagi kakek. Kakek, semalam aku bermimpi ada seseorang yang melamarku. Seseorang tersebut bernama siapa ya? Oh, Sultan Rumandung. Sultan Rumandung, apakah kau ingat ciri fisiknya, cucuku? Aku tidak terlalu ingat Ken, tetapi ia tampan dan gagah. Baiklah, kakek akan mencarinya bersama prajurit. Aku akan menunggu kabar baiknya. Siapa yang mereka maksud ya? Entah Rumandung. Setelah Kian lama mencari, ia tidak menemukan pria tersebut. Tetapi ia menemukan sebuah kapal yang berlabuh di dekat kerajaan Pagaruyung. Lapor tuanku, ada kapal besar yang berhenti berlayar di dermaga Bajo. Terlihat kapal tersebut memiliki beberapa titik kerusakan. Ya, telusuri siapa pemimpin kapal itu. Baik tuanku. Awak kapal bernama Sultan Rumandung, Tuan. Ajaklah mereka dan semua awak kapal untuk datang ke kerajaan untuk beristirahat sambil memperbaiki kapalnya. Baik tuanku. Siapa yang dimaksud prajurit dan kakek? Siapa awak kapal itu? Prajurit, aku dengar ada seseorang berada di dermaga karena kapalnya yang rusak ya? Ya Putri, mengapa engkau berada di sini? Kembalilah ke kerajaan Putri Julian. Tidak, aku ingin ikut dermaga. Aku ingin tahu siapa awak kapalnya. Memang kenapa aku tidak boleh ikut? Baiklah, kau boleh ikut kami. Tapi tolong perhatikan sekitarmu Putri. Sesampainya Putri Julian di pelabuhan, ia melihat bahwa di kapal tersebut ada seorang pria. Lalu ia menghampirinya. Mengapa ia ke dermaga? Kalian tidak melarangnya. Apa raja kecil tak mencarinya? Kau tahu konsekuensinya jika ia terluka kan? Hanya ingin melihat apa. Perkenalkan, namaku Putri Julian dari kerajaan Pagaruyung. Kakekku mengundangmu untuk ke kerajaan untuk beristirahat sambil memperbaiki kapalnya yang rusak. Terima kasih telah mengundangku Putri Julian. Perkenalkan, aku Sultan Rumandung, seorang saudagar dari negeri seberang. Sultan Rumandung, seseorang yang berada di mimpiku. Mari Putri Julian dan Sultan Rumandung, kita kembali ke kerajaan. Area di sini tidak aman bagi anggota kerajaan. Baik, terima kasih Putri Julian. Kakek, dia adalah Sultan Rumandung yang berada di mimpiku. Aku tidak menyangka seseorang yang berada di mimpiku sekarang tepat berada di depanku. Ah, kau adalah Sultan Rumandung? Ya tuanku, saya Sultan Rumandung dari negeri seberang. Terima kasih telah mengundangku ke kerajaan. Tidak masalah Sultan. Aku hanya menolongmu karena prajuritku berkata ada kapal rusak dan berlabuh di dermaga. Tak mungkin kapalmu selesai dalam 1 hari saja. Beristirahatlah di kerajaanku ini. Panggil pelayan jika kau butuh sesuatu, Rumandung. Sultan, mari aku hantar ke ruang istirahatmu. Apakah itu Sultan Rumandung? Astaga, nampak sekali ya. Ia kan benar-benar melamar Putri Julian kan? Waktu demi waktu telah dilewati. Banyak sekali kenangan yang tak akan Rumandung lupakan di sini. Sekarang, ia sangat dekat dengan Putri Julian bahkan hingga menaruh hati padanya. Tak heran, Putri Julian sangat baik hati dan cantik. Rumandung sangat terpikat. Bagaimana dengan kondisi kapalmu, Sultan? Apakah masih ada yang rusak? Perlu ku bantu? Tidak ada Putri Julian, kapalku sudah selesai. Terima kasih banyak telah membantuku. Mungkin aku akan kembali berlayar kembali setelah ini. Bisakah kau mengantarkanku kepada tuanku raja kecil? Tidak masalah, Sultan. Mari aku hantar menemui kakekku. Kakek, kapal Sultan
sudah elok dan dapat digunakan kembali. Ia menemuimu untuk berpamitan. Ya tuanku, aku hanya ingin berpamitan dan berterima kasih telah memberiku tempat untuk beristirahat. Baiklah Sultan, tetapi aku ingin menjodohkanmu dengan cucu kesayanganku. Kulihat kau masih lajang dan terlihat akrab dengan cucuku. Bagaimana Sultan? Putuskan sekarang sebelum kau pergi. Saya sangat senang jika Yang Mulia menjodohkanku dengan putri. Karena semenjak saya melihat Putri Julian pertama kali di dermaga, saya langsung jatuh cinta padanya. Bagaimana dengan Putri Julian? Aku juga menyukaimu, Sultan. Kau adalah seseorang yang berada di mimpiku sebelum kau datang ke tempat ini. Aku pun jatuh cinta pada pandangan pertama, Sultan. Aku akan menikahimu, Julian. Tetapi aku harus bekerja, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, karena aku layak menikahimu, Putri Julian. Tidak perlu, Sultan. Kau layak bersamaku. Aku mencintaimu. Julian, aku hanya ingin mengumpulkan harta agar layak menikahimu. Aku tidak ingin jika hartaku tak sebanyak engkau. Apa kata orang nanti? Aku ingin kita bahagia setelah menikah. Baiklah, aku memaklumi itu. Aku bersumpah, jika aku tidak menikah denganmu, aku akan menjadi seekor siamang putih. Aku pun bersumpah, jika aku tidak menikahimu, aku dan kapalku akan tenggelam di lautan. Setelah berpamitan, Sultan Rumandung pun berlayar mengarungi samudera yang luas, meninggalkan perempuan yang dicintainya. Waktu pun terus berjalan, hingga 1 tahun lamanya, Putri Julian menunggu pria yang telah bersumpah dengan dirinya. Julian belum mendapatkan kabar dari Sultan Rumandung. Setiap pagi, ia selalu melihat keluar jendela yang mengarah pada dermaga. Mana berhentilah memandang dermaga itu, dia tak akan datang. Dia pasti datang. Pada saat tahun ketiga, sebuah kapal saudagar kaya, keturunan bangsawan yang besar dan megah berlabuh di dekat kerajaan Pagaruyung. Melihat kapal tersebut, Putri Julian bergegas mendekati kapal itu, mengira kapal itu milik Sultan Rumandung. Namun dugaannya salah. Putri Julian pun merasa kecewa, namun rasa kecewanya sirna ketika ia melihat pemuda yang tampan dan gagah. Kakek, aku harus memberitahunya. Kakek, aku bertemu dengan pemuda yang tampan. Dengar-dengar, dia adalah saudagar kaya keturunan bangsawan. Siapa dia? Rumandung. Ajak dia kemari, cucuku. Bukan Rumandung, akan kuajak ia kemari. Perkenalkan, aku Putri Julian dari kerajaan Pagaruyung. Kakekku, Raja Kecil mengundangmu untuk ke kerajaan dan bertemu dengannya. Terima kasih Putri Julian. Perkenalkan, aku Sultan Raju dari kerajaan Sandangmuar. Senang bertemu denganmu. Bisa kau antar aku untuk menemui Raja Kecil? Tidak masalah, mari aku hantar menemuinya. Siapa namamu, pemuda? Sultan Raju, Baginda. Kau tampan dan gagah, berketurunan bangsawan, saudagar kaya. Menikahlah dengan cucuku. Hidupmu akan bahagia, Raju. Saya bahagia mendengar tawaran itu, Baginda. Saya menerima tawaran untuk meminang Putri Julian. Wah, tak menyangka, ia merupakan Sultan Rumandung. Tak apa, besok kita bersama mempersiapkan banyak makanan untuk pernikahannya. Aku tak menyangka dia sudah dewasa. Semoga Sultan Raja menjaganya dengan baik. Benar, selamat atas pernikahanmu Putri Julian. Hari pernikahan telah tiba. Saat waktu ijab kabul sudah dimulai, penghulu bertanya pada Putri Julian, apakah ia sudah siap sedia atas pernikahannya? Ketika ia menjawab, tiba-tiba Putri Julian menangis keras, seperti disengat seekor lebah. Tiba-tiba badannya mengecil dan tumbuh bulu-bulu di badannya. Namun tanpa dapat dikendalikan, Putri Julian telah berubah menjadi si amang putih. Ia berlari ke sana kemari dan memandang ke arah dermaga. Dan Raja Kecil pun sadar bahwa si amang putih itu adalah Putri Julian yang telah melanggar sumpahnya. Dan keluarga kerajaan mendapatkan kabar bahwa kapal Sultan Rumandung telah karam dan ia sudah mati bersama perempuan bernama Putih Kencana. Putih Kencana, mari menikah denganku. Aku sudah bekerja keras selama ini. Hartaku sudah sangat melimpah. Aku siap memilihmu. Aku menerima lamaranmu, Rumandung. Aku sangat jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu, Putih Kencana. Tiba-tiba Putih berkabar pada datang di rumah
besar menghantam. Dan pada akhirnya, Sultan Romanum dan Putri Julian adalah dua takdir yang tidak akan pernah bersatu.